Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Gary di channel saya Gary Viryadama. Kesempatan kali ini kita akan bahas kesimpulan tips memilih raket ya. Sebelumnya kita udah buat part 1, part 2, part 3. Part 1-nya berat, part 2-nya fleksibilitas, part 3-nya balance point. Dan sebelumnya juga kita sudah upload tentang level pemain. Itu juga nanti penting ada hubungannya ya. Jadi semuanya punya keselarasan. Nah sekarang kita tiba di kesimpulan tips memilih raket. Nah bagi teman-teman yang baru mampir silahkan tekan tombol subscribe, aktifkan loncengnya supaya nggak ketinggalan update dari kita. Jangan lupa juga like dan komen kalau ada sharing dan pertanyaan. Kita masuk ke pembahasan. Ada baiknya bagi teman-teman yang belum nonton part 1, part 2, dan part 3 dan level pemain, mungkin teman-teman bisa nonton dulu ya nanti supaya nggak salah paham ataupun supaya mengerti alur dalam tips memilih raket ya. Jadi memilih raket yang sesuai dengan pribadi kita, personal kita ataupun dengan permainan kita itu adalah sesuatu yang krusial ya. Karena nanti kalau salah beli jadinya permainan nggak maksimal, kita juga nggak nyaman menggunakan raket tersebut waktu kita main bulu tangkis. Jadi benar-benar sesuatu yang tricky, sesuatu yang krusial, dan banyak juga pengalaman dari teman-teman yang akhirnya menjual raketnya lagi ya setelah dia membeli raket karena salah beli, ceritanya begitu. Jadi perlu diurutkan ya. Kalau saya mungkin di sini akan mengurutkannya tahap-tahapannya sebelum akhirnya kita memutuskan untuk membeli suatu raket. Nah, yang terutama tentu saja adalah diri kita. Jadi kita harus tahu dulu kemampuan kita di mana, skill kita di mana, level kita adanya di mana, di permainan jenis apa. Kalau seperti upload video yang sebelumnya tentang level pemain, jadi raket itu menyasar segmennya dari sana ya, dari level pemain sebenarnya sih secara gampang ya. Jadi seperti yang udah pernah kita bahas juga, ada 5 yang dikategorikan kan, tapi kalau untuk raket sebenarnya hanya sampai 4 aja ya. Jadi ada pemula, ada menengah atau amatir, kemudian ada advance atau pemain lanjut, dan ada pemain profesional ya. Karena ex pro itu nanti sama aja sih, maksudnya ke pro. Nah jadi lebih ke 4. Jadi setiap raket menyasar masing-masing segmen itu sebenarnya. Nah itu yang harus kita koreksi dulu, atau kita lihat diri kita ini ada di level mana dalam hal permainan bulu tangkis ya. Apakah ada di pemula, atau ada di menengah, atau ada di advance, atau bahkan kita ini pemain pro ya. Kalau pemain pro sebenarnya nggak perlu dibahas ya, karena mereka pasti terikat kontrak dengan sponsor juga. Jadi kita lebih menekankan tiga level, yaitu pemula, menengah atau amatir, dan pemain lanjut atau advance ya. Nah barulah setelah itu kalau kita sudah tahu kita ada di level pemain mana, barulah kita menentukan raketnya. Nah menentukan raket itu dibagi lagi menjadi tiga poin penting ya, seperti yang sudah di-upload sebelumnya, yaitu berat. Kalau kita urut ya, yang pertama yang kita tentukan adalah berat, kemudian balance point. Kenapa? Karena kedua hal ini adalah memiliki keterkaitan, mempunyai korelasi ya. Jadi balance point itu mempengaruhi berat bukan saat ditimbang, artinya bukan masanya yang kita ukur, tetapi ketika digunakan dalam permainan bulu tangkis. Itu balance point ya. Kalau berat raket jelas adalah masanya. Ketika ditimbang berapa sih berat raket itu, dan itu kan kita terus bawa selama pertandingan berlangsung ya. Kita ting-ting terus ya, kita genggam terus, bukan kita taruh tapi kita pegang di raket. Jadi itu juga mempengaruhi. Nah, barulah setelah kita menentukan berat dan balance point, barulah kita menentukan fleksibilitas. Nah, itu sekali lagi itu opini saya ya. Kalau saya memilih raket pasti seperti itu urutannya. Barulah fleksibilitas. Nah, mengenai fleksibilitas ini masih banyak mungkin teman-teman yang masih rancu atau nggak jelas, atau mungkin beda persepsi ya dengan saya ataupun dengan yang lainnya. Kenapa? Karena sebelumnya saya pernah ulas juga mungkin di beberapa video, kalau kebanyakan pabrikan raket itu lebih seringnya disertakan yaitu keterangan berat dan fleksibilitas. Balance point itu jarang banget, ada sih tapi jarang banget. Jadi mereka lebih menekankan memberikan info kepada sebuah produknya, itu raket itu yang pasti ada ya di sebuah raket, biasanya berat dan fleksibilitas aja.
Akhirnya karena hal tersebut akhirnya membentuk sebuah persepsi ataupun prinsip di kalangan customer kalau yang paling penting itu berat dan fleksibilitas. Akhirnya banyak yang mengasumsikan bahwa fleksibilitas itu benar-benar pengaruhnya dominan banget kan gitu ya. Secara power, secara stamina, dan secara yang lain-lainnya lah, juga secara tekniknya berpengaruh. Nah, kalau menurut saya memang tidak salah juga, hanya saja ada yang lebih dominan dibandingkan fleksibilitas, yaitu balance point tadi. Nah, jadi di sana mungkin ya letaknya. Nanti kalau soal fleksibilitas yang lebih dalamnya, maksudnya dalam hal perbedaan atau nanti kita kupas lagi, mungkin kita buatkan segmen yang berbeda ya. Sedikit saja mengenai fleksibilitas ya, saya mungkin akan menjelaskan sedikit aja. Jadi kan banyak tuh teman-teman tuh kayak misalkan flex tuh pengaruhnya besar banget ya. Ya bisa, sejawabannya ya bisa tidak ya. Tapi mungkin kalau sekali lagi kalau makanya saya menempatkan fleksibilitas itu di terakhir ya, yang terutama berat dan kemudian balance point. Nah di sini contohnya ada teman kita Eduardo Crespo de Pari ya, di kolom komentar di video ini fleksibilitas. Dia bilang udah kepok pakai Voltrix 10 DG yang extra stiff, pindah ke ASRock 39 enak, tapi medium. Nah kalau kita mau lihat lagi, jadi kan di sini dari komennya Eduardo Crespo ini kan seolah bahwa menjudge dari faktor fleksibilitasnya itu karena stiffnya itu ya, apalagi extra stiff ya 10 DG itu, akhirnya membuat permainannya nggak maksimal ataupun nggak nyaman gitu kan. Kemudian dia mengatakan ASRock 39 lebih enak dia pakai gitu kan. Nah kalau boleh kita lihat lagi spek dari ASRock 39 ini, fleksibilitasnya dia ada di stiff. Jadi stiff ke extra stiff tuh selisihnya kecil banget ya. Maksudnya kelenturan itu sedikit lah perbedaannya. Dia ada di stiff. Teman-teman boleh cek di website Yonex-nya langsung atau di marketplace di toko yang menjelaskan spek dari ASRock 39 ini. Nah jadi padahal dia di stiff kan, tapi dia merasa nyaman. Berarti kalau menurut saya sesuai dengan apa yang saya yang saya alami ataupun yang pengalaman saya menggunakan raket dan membeli raket, fleksibilitas itu nomor sekian. Nah jadi kalau teman-teman lihat lagi speknya, ASRock 39 itu beratnya 4U. Pertama dia beratnya 4U, sudah jelas lain dengan Voltrix 10 DG ada di 3U ya. Dia nggak punya varian seri berat lain, nggak ada, cuma ada 3U aja kalau 10 DG. Nah 39 ini juga sama, hanya satu varian yaitu 4U. Dan kemudian faktor yang kedua yang saya bilang, maksudnya urutan keduanya itu balance point. Nah balance pointnya ASRock 39 ini dia di bawah 300 mm atau sekitaran 295 sampai 300. Dia HTP, tetapi HTP yang mendekati even balance gitu loh. Kalau fleksibilitas itu dia istilahnya di medium stiff lah, atau di medium flex gitu. Jadi dia di tengah-tengah antara even balance atau HTP. Nah, jadi di sana. Jadi menurut saya kenapa dia nyaman menggunakan 39 karena dua faktor itu sih. Berat dan HTP-nya. Karena sekali lagi dia tidak nyaman menggunakan 10 DG karena extra stiff, sedangkan ASRock 39 menurut dia medium, padahal sebenarnya speknya dia adalah stiff. Jadi perbedaannya tipis antara stiff dan extra stiff. Kalau ke medium oke lah. Nah jadi kenapa ini untuk menjawab juga ya keraguan ataupun kebingungan ya mengenai fleksibilitas. Nah, kita lanjut lagi ke pembahasan mengenai tips memilih raket. Jadi gambaran gampangnya itu kalau kita mau lihat secara gampangnya kan ya, berat 3U. Berat 3U itu untuk segmen pemain advance ke atas, artinya advance, pro dan X Pro lah. Kalau 3U. Ini kalau kita lihat secara gampang ya. Kemudian 4U adalah untuk raket pemain menengah atau amatir. Kemudian 5U ke bawah, 5U, 6U, 7U lah segala macam itu pokoknya yang lebih ringan lagi. Dia untuk pemula atau beginner ya. Itu kita kalau lihat secara gampangnya aja kan gitu. Nah kalau untuk balance point sebenarnya nggak bisa diperlakukan sama ya. Gambarannya seperti itu sebenarnya nggak bisa. Cuma memang kalau mau dipaksakan juga boleh aja sih. Misalkan ya sama kalau HH
raket itu head happy-nya di 310 misalkan, seperti 10DG, seperti Z-Force, seperti Li-Ning N92. Karena itu raket yang saya punya 310 lebih milimeter ya, balance point-nya dia banget, kerasa banget. Nah mungkin kalau mau dipaksakan mengikuti segmen seperti itu, level pemain dia untuk pemain advance ke atas. Kemudian kalau 310 ke bawah 300 lah sampai 305 mm, itu untuk pemain menengah atau pemain amatir. Nah kalau di bawah 300 ke bawah, atau boleh kita katakan raket event balance, itu untuk pemula. Nah jadi seperti itu ya. Nah itu kalau memang mau dipaksakan seperti itu, memang sebenarnya kurang pas sih. Jadi sebenarnya balance point itu lebih ke apa ya, gaya bermain ya, mirip seperti fleksibilitas ya, sebenarnya lebih ke gaya bermain. Memang hanya saja balance point ini ada hubungannya ke berat ya ketika digunakan. Nah jadi misalkan contohnya seperti ini, pemain advance, kemudian tapi dia bermain double. Jadi level dia ada di advance, pemain lanjut, tapi dia permainnya main double, tapi dia itu gaya bermainnya atau dia tuh kesukaannya gitu kan, bermain di front line. Ya kurang cocok dia kalau menggunakan raket yang head happy-nya berlebihan di 310 misalkan. Masih wajar, masih oke kalau dia menggunakan di 310 ke bawah. 300 sampai 305 lah milimeter itu masih wajar. Tapi dia akan lebih maksimal kalau main front line di double, dia menggunakan raket yang 300 ke bawah head happy-nya untuk kecepatan rotasi swingnya ya. Jadi ke backhand ke forehand itu dia cepat untuk menintercept bola-bola depan net. Jadi seperti itu. Makanya kenapa kurang pas saja ya kalau misalkan kita langsung paksakan ke segmennya. Tapi memang ada hubungannya ke sana. Jadi ini sebagai gambaran juga ya. Nah, sedangkan fleksibilitas itu lebih ke menurut saya teknik ya. Maksudnya seperti misalkan ada orang yang cara memukulnya itu seperti mecut ya. Dia cuma menggunakan pergelangan tangan aja. Nah, sebenarnya untuk orang yang tipe seperti itu, pemain seperti itu memang cocok untuk raket medium. Kalau menurut saya medium ya. Dia akan maksimal banget permainannya, pukulannya dia itu. Kalau kelentur malah membatasi kemampuan, meskipun sebenarnya dia pecut seharusnya cocok kan, tapi kalau terlalu lentur apalagi high flex menurut saya kurang maksimal. Cocok-cocok aja sih kalau mau dimaksimal dengan gaya permainan seperti itu, pecut seperti itu, menggunakan pergelangan tangan di medium. Nah kalau steep untuk gaya bermainnya agresif gitu kan, pokoknya senangnya itu mematikan bolanya. Artinya bola-bola mematikan itu kan bola attacking ya, khususnya smash. Nah jadi cocok untuk raket yang punya memilih raket yang fleksibilitasnya di steep, karena dia itu nggak ada delay kan, seperti yang pernah dibahas, dia tuh nggak ada delay, nggak sempat berhenti dulu, seolah-olah dia tuh langsung memantul lagi shuttlecocknya. Artinya dia memberikan stabilitas yang tinggi ya, akurasi yang tinggi, sensasi yang sensasi yang solid banget ketika menggunakan raket steep itu ya. Jadi ketika dia nyemes tuh dia kerasa banget, tenaga langsung ditransfer seketika itu juga ke shuttlecock, ke senar, ke shuttlecock gitu kan. Sensasinya di sana, feel-nya itu loh, solidnya itu. Jadi dia diarahkannya gampang, kontrol pun gampang ya, akurasi makanya meningkat, power pun maksimal gitu loh. Tapi sekali lagi sesuai dengan segmennya itu. Nah jadi segitu aja teman-teman untuk pembahasan kita mengenai kesimpulan lah, tips memilih raket ya. Jadi teman-teman yang belum nonton part 1, part 2, part 3 dan level pemain, nonton dulu sebelum nonton video ini lebih lanjut ya, supaya nanti paham ataupun nggak salah persepsi, sehingga nanti ada menimbulkan perdebatan. Tapi sah-sah aja sih. Nah saya ada ambil contoh raket di sini ya. Memang yang membingungkan itu adalah kombinasinya ya, kombinasi dari ketiga hal tadi itu, berat, fleksibilitas, dan balance point. Jadi kalau dikombinasikannya itu beda-beda, itu yang membingungkan jadinya. Memang itu agak susah juga ya kita untuk menentukan, jadinya itu yang menjadi halangan kita lah dalam menentukan memilih raket ya. Contohnya seperti ini ya, ketiga raket ini. Di sini ada Mizuno Promax ZX3, kemudian Victor Drive 7K yang seri 4U,
Kemudian ASRock 68D 4U juga. Katanya sih ada yang 3U sekarang ya. Saya belum tahu, belum nyoba juga. Nah, jadi di 3 raket ini sama-sama beratnya 4U ya. Artinya raket ini untuk kalangan menengah atau amatir. Kalau pemain advance ya nggak masalah. Dia karena sudah ada di atas pemain amatir atau menengah. Nah, tapi ketiga raket ini memiliki kombinasi yang berbeda. Jadi beratnya sama. Yang pasti sama itu adalah beratnya. Kombinasi yang berbeda. Yang kita lihat dulu dari ASRock ya. Ini benar-benar turunan pertama dari raket premiumnya, raket pro-nya itu 88D ya. Jadi dia ini yang membedakan yaitu 4U dan seri 4U. Dia balance point-nya head happy-nya di 300 mm lebih. Kemudian fleksibilitasnya steep. Oke, ini ASRock 68D-nya ya. Kemudian Promax ZX3 head happy-nya sama dengan ASRock 68D 300 meter lebih. Tetapi fleksibilitasnya dia di medium. Dan yang terakhir drive 7K, dia ini ada di medium steep. Jadi di tengah-tengah antara ZX3 dan ASRock 68D dari fleksibilitas. Dan balance point-nya dia masuk ke even balance ya, di 300 mm ke bawah. Kira-kira 295-an lah ke atas gitu ya. Toleransi 3 mm, 0,3 mm. Nah, jadi ketiga raket ini mempunyai kombinasi yang berbeda, tapi sama-sama 4U ya. Nah, jadi ini efeknya di lapangan atau di pemakaian itu seperti apa ya? Nah, Dev 7K ini lebih ke all around. Jadi pemain-pemain yang pokoknya pengen nyari yang berimbang deh antara pemain attacking dan bertahan tuh sama-sama enak lah gitu kan. Kembalin bola smash enak, ngontrol enak, intercept depan net juga enak untuk front line. Main-main di baseline juga cukup lah gitu kan, untuk smash juga lumayan, untuk lob juga enak, nggak terlalu mengeluarkan tenaga ya ini karena dia di all around ya. Jadi all around tuh, raket all around tuh untuk keseimbangan antara defense dan antara bola-bola defensif dan bola attacking tuh seimbang gitu kan. Untuk di all around itu berimbang. Kemudian kalau yang mau nyari nyari yang benar, misalkan pemain agresif gitu kan, pemain agresif otomatis dia pengennya bola-bolanya tuh attacking gitu kan. Ada bola naik sendiri digebuk gitu kan, bola tanggung sedikit digebuk, pokoknya nggak ada basa-basi, mematikan gitu kan. Permainannya pokoknya nurunin bola. Ya ini ASRock 68D untuk pemain baseline. Seperti kalau pemain pro ya kita tahu sendiri seperti Marcus lah ya. Dia pemain baseline ya ini karena dia steep dan balance point-nya head happy. Jadi dia memberikan dampak yang maksimal lah untuk ukuran raket 4U, dampak yang maksimal dalam hal bola-bola attacking, smash, lob dan drive juga ya kalau di baseline. Nah, kemudian pengen yang sama seperti 68D tapi biar agak teknik pergelangan tangan saya belum bagus. Ya pilihnya ini ZX3 ini, Promax ZX3. Dia dampaknya hampir mirip dengan ASRock 68D untuk bola-bola attacking, tapi dia unggul dalam hal defensif ya, karena dia medium. Jadi bagi teman-teman yang pergelangannya kurang bagus pun terbantu karena fleksibilitas mediumnya ini, daya lentur. Karena memang ketiga raket ini sama-sama segmennya untuk kalangan menengah ya, yang paling bawahnya gitu. Kalau pemain pro dan advance ya pakai raket apa aja dia nggak ada masalah ya. Memang yang jadi masalah adalah kalau pemain pemula yang salah beli, misalkan pemain pemula beli raketnya pemain pro, seperti itu. Jadi ini sebagai gambaran untuk melihat kombinasi setiap elemen ya, seperti berat, fleksibilitas dan juga balance point. Memang ada faktor lain di luar 3 hal tersebut ya, raketnya maksudnya kan. Di luar berat, di luar fleksibilitas, di luar balance point ada hal lain yang juga ikut berpengaruh, tapi dia tuh nggak kelihatan gitu kan. Secara spek nggak kelihatan, bisa dibilang gimmick juga kan, nggak tahu juga. Tapi memang kalau udah dipakai baru kerasa, yaitu teknologi ya. Nah, teknologi ini
sangkut pautnya dengan harga dari raket itu sendiri. Jadi dia segmennya bukan masalah dia segmen untuk menyasar kalangan pemula atau apa-apa, tapi lebih ke kelas raketnya sendiri. Misalkan raket mid atau raket low end, raket murah gitu kan, atau raket mahal. Nah tentu saja kalau pemain pro ya raket mahal. Memang biasanya raket-raket yang mahal atau raket-raket high end ini biasa digunakan oleh pemain pro ya, speknya untuk pemain-pemain minimal advance ya. Jadi kalau jarang sekali yang ada raket-raketnya misalkan harga 2,5 juta tapi speknya itu untuk pemula, jarang banget ada ya. Saya nggak tahu ada apa enggak, kayaknya sih nggak ada. Jadi di sana sih di luar 3 aspek ini. Jadi ada teknologi ini nggak kelihatan, tapi dia bisa dirasakan ketika kita menggunakan raket tersebut. Ya contohnya seperti bentuk frame, menganut sistem aero atau box frame atau hexagram ya, atau bentuknya isometrik yang benar-benar lurus di keempat sisinya seperti Z-Force, seperti Vortex Flu DG. Itu kan benar-benar bentuk framenya tuh compact isometrik yang kotak di keempat sisinya gitu kan, atau yang hampir membulat gitu kan, seperti ini misalkan hampir, tapi dia isometrik tapi di sini masih kembung kan ya. Itulah yang maksudnya di luar 3 hal yang tadi ya. Memang itu ada hubungannya ke harga dan juga material yang digunakan ya. Setiap produk beda-beda menggunakan materialnya dan cara produksinya beda-beda juga. Nah jadi itu aja sih yang bisa saya sampaikan di kesimpulan kita kali ini, tips memilih raket ya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang masih bingung untuk waktu ngelihat spek dari sebuah raket gitu, apa nanti cocok apa gimana. Semoga ini jadi gambaran buat teman-teman nanti memutuskan beli raket yang seperti apa. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.